Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua dan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Izzatul Islam Komplek Perumahan Patra Sriwijaya, yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, para kiai, para alim, para ulama, para asatiz wal asatizat, bapak, ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, yang sama-sama kita mengharapkan rahmat, ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala rasa puji dan rasa syukur hendaknya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, di mana pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Izzatul Islam, guna untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan rangkaian sholat fardu Isya. Insyaallah nanti akan kita langsungkan dengan pelaksanaan sholat tarawih dan sholat witir secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan ibadah yang kita lakukan, doa-doa yang kita panjatkan akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan pada suri tauladan hidup kita, Baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih awal kami mohon izin, Al-Fakir mohon izin kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada para kiai, para alim, para ulama, guru-guru kita, mohon izin untuk mengajak jamaah sekalian muzakarah bersama-sama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan muzakarah kita pada malam hari ini akan ada manfaatnya, terlebih-lebih di bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah begitu cepat waktu berlalu, Pak, sehingga Ramadan yang pecah-pecahnya barusan kita masuk, Ramadan yang pecahnya baru saja kita hadapi, tahu-tahu sekarang sudah hari ke
11 ya Pak, 12. Hari ke-12 malam ini masuk ke malam 13 kalau tidak salah Pak ya. Malam 12, malam 12. Tidak terasa Pak. Tahu-tahu sudah malam yang ke 12. 12 apa 13 Pak? 12 ya. Malam yang ke 12. Padahal seolah-olah baru kemarin gitu masuk bulan Ramadan. Inilah waktu begitu cepat berlalu, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan yang kita hadapi ini. Semangat tak Pak? Masih semangat tak Bu? Alhamdulillah. Begitulah seharusnya kita umat Islam, seharusnya kita orang-orang yang beriman dalam menghadapi bulan suci Ramadan harus tetap semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sesuai dengan yang diajarkan, sesuai dengan apa yang dituntunkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para alim, para ulama, orang-orang soleh begitu semangatnya beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kenapa demikian Pak? Kenapa demikian Bu? Karena mereka tahu betul, paham betul mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghamparkan begitu banyak keistimewaan, begitu banyak kemuliaan, keberkahannya di bulan suci Ramadan ini. Mereka begitu paham betul Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat yang selebar-lebarnya, membukakan pintu maghfirah yang seluas-luasnya, kemudian menghindarkan kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang betul-betul mau beribadah, bagi orang-orang yang betul-betul beribadah dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini Bu. Kalau ibadah kita ibadah sunnah, maka ibadah kita itu dianggap sebagai ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Sama nilainya ibadah sunnah itu bagaikan ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Kalaupun kita melaksanakan ibadah wajib di bulan suci Ramadan ini, maka nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Dibayangkan Bu. Itulah makanya umat soleh semangat betul dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. 70 kali lipat Bu. Coba kalau seandainya ada seorang yang bekerja, ya, bekerja dengan mendapatkan gaji sebulan itu dapatkan gaji 70 kali lipat Pak. Semangat apa tidak? Tentu semangat Bu, ya. Walaupun sakit tetap harus diusahakan pacak begawi. Ngapa? Karena akhir bulan kaget 70 kali lipat gaji yang didapat. Nah itu kira-kira semangat. Nama itu pula kita di bulan suci Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya 70 kali lipat. Bukan stop di situ, malah dilipat gandakan lagi. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min zunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Nah mungkin hadis ini sudah disampaikan oleh guru-guru kita di malam-malam sebelumnya, ya Pak. Ini hadis Rasulullah menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan ini
Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa atas kamu, kata Rasulullah. Dan aku, kata Rasulullah, mensyariatkan beribadah pada malam harinya. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, beribadah pada malam harinya dengan iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya bagaikan seorang bayi yang keluar dari perut ibunya, suci bersih. Seorang bayi yang keluar dari perut ibunya itu ada dosa katiban, bersih, suci. Nama itulah gitu. Kalau kita betul-betul beribadah di bulan suci Ramadan ini, ibadah wajib kita laksanakan, kita perbaiki, kita tingkatkan. Ibadah sunnah kita laksanakan. Puasa di bulan Ramadan pada siang hari, malamnya kita beribadah dengan melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, salat hajat, salat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian kita laksanakan zikir wirid, kemudian kita laksanakan tadarrus Al-Qur'an, kemudian kita berusaha bersedekah. Maka ibadah-ibadah itu kita laksanakan dengan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir Ramadan kita akan Idul Fitri, kharaja min dzunubihim, keluar kita dari dosa-dosa bagaikan seorang bayi yang keluar dari perut ibunya. Maka Idul Fitri itu adalah untuk orang-orang yang mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya. Kalau lebaran oke baik untuk siapapun, tidak lebaran. Tapi kalau Idul Fitri ini terkhusus kepada orang yang sungguh-sungguh beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini dengan iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk Masjid Izzatul Islam ini, nyingok jamaahnya, kita senang ngapo, masih tetap semangat, tidak? Karena di sono itu Pak, ada sebagian belum sampai 10 hari lah sudah banyak kemajuan sapnya. Jamaahnya mulai mundur satu persatu. Ini rugi, ya, rugi. Lain halnya kita lihat di jamaah di Patra ini, alhamdulillah jamaahnya masih banyak, masih semangat. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan masih tetap semangat. Ibadah itu Pak Bu bukan terkhusus kepada sholat, bukan terkhusus kepada puasa, bukan terkhusus kepada baca Quran. Tapi kalau kita niatkan ibadah, niatkan lillahi ta'ala karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh aktivitas keseharian kita itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja kita di pasar, di pabrik, di kantor, kita niatkan lillahi ta'ala mengharapkan ridho Allah karena kita memenuhi kewajiban kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Ada nilai ibadah di dalamnya. Ibu rumah tangga seluruhnya bisa mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urus rumah tangga, masak, nyuci, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai ibadah di dalamnya. Masak, nyiapkan untuk sahur, jadi nilai ibadah. Berbuka, nyiapkan berbuka, jadi nilai ibadah. Kalau kita ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap semangat kita dalam melaksanakan ibadah. Kemudian perbanyaklah kita berdoa di bulan suci Ramadan ini, karena ini memang ajaran Rasulullah SAW. Kita yakin
bahwa doa-doa kita di bulan yang penuh keberkahan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kebaikan kita lantunkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Doakan keluarga kita, doakan anak istri kita, suami kita, doakan orang tua kita. Doa-doa kebaikan kita lantunkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun macam mana keadaan kita, usahakan kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Bersedekah begitu besar nilainya. Bersedekah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bersedekah akan menjadi tameng bagi kita dari jilatan api neraka. Dan bersedekah kita di bulan suci Ramadan ini mengasih makan orang yang berbuka puasa, maka pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti pahala orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka berusahalah kita untuk bersedekah, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kita sampaikan. Lebih kurang sudah 1/4 jam kita ngomong, kita juga nak melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, menjadi pengingat bagi diri kita masing-masing. Sesuai dengan judulnya Pak, muzakarah kita bersama-sama, mengingatkan kita bersama-sama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kepada Allah tentunya ampunan yang sama-sama kita harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.